Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan al-iman yang senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar keimanan kita dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita diwafatkan di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala khususnya di bulan Ramadan agar Allah memudahkan, memberikan kita taufik dalam meningkatkan ibadah kepadanya, menerima amal-amal ibadah kita, menerima puasa kita, sholat kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lain di bulan Ramadan agar kita mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bahasan kita malam ini insyaallah ta'ala melanjutkan terkait dengan ketentuan ahli waris atau tabel ahli waris, keadaan dan syarat-syaratnya, yaitu pada poin yang ke-11 tentang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Pada topik sebelumnya telah dibahas tentang saudara perempuan yang seayah, al-ukhtu li'ab. Dan sebelumnya pula telah dijelaskan tentang al-ukhtus syaqiqah, saudara perempuan yang sekandung. Pada kesempatan malam ini kita akan bahas saudara perempuan dan laki-laki. Saudara perempuan dan laki-laki yang seibu. Taib. Sering kali kita jelaskan akan keadaan saudara. Saudara ada 3 keadaan, ada yang sekandung, ada yang sebapak, ada yang seibu. Adapun yang sekandung dan yang sebapak, nah ini sedikit mengingatkan bahasan materi kita yang sebelumnya. Adapun yang sekandung dan yang sebapak, bagian waris mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 176. Surat An-Nisa ayat 176 membahas tentang saudara perempuan dan juga laki-laki yang sekandung, demikian pula saudara perempuan yang seayah dan yang laki-lakinya. Jadi saudara perempuan dan laki-laki yang seayah. Ini An-Nisa ayat 176. Ini seringkali kita sampaikan dan kita ulangi. Adapun saudara perempuan dan atau laki-laki yang seibu, itu akan dijumpai dalilnya surat An-Nisa ayat yang ke-12. Surat An-Nisa ayat yang ke-12. Karena nanti ada perbedaan tentang hak yang didapat. Dalam tabel, kalau kita lihat pada tabel poin yang ke-11 ya, tentang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Di sini antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Antara laki-laki dan perempuan yang seibu tidak dibedakan. Artinya apa? Tidak dibedakan bagian laki-laki dan perempuan seibu dalam perolehan waris. Artinya tidak ada istilah 2:1. Tidak ada istilah 2:1. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Untuk yang seibu, saudara laki-laki dan perempuan seibu, tidak ada istilah lidzakari misli hadzil untsayain. Tidak ada istilah itu.
Jadi tidak dibedakan bagian laki-laki dan perempuan yang seibu dalam perolehan waris. Nanti kita contohkan. Dan tidak berasobah. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan asobah laki-lakinya atau laki-laki dengan perempuan yang seibu tidak mendapatkan asobah. Misalkan seorang meninggalkan satu saudara laki-laki seibu. Apakah bagiannya asobah? Tidak. Bagiannya adalah 1/6. Nanti akan kita jelaskan dengan contoh. 1/6. Kalau ada laki dengan perempuan yang seibu, saudara laki dan perempuan yang seibu, bagiannya 1/3. Tidak ada istilah asobah. Tidak ada istilah asobah. Nah, ini yang penting untuk difahami dahulu. Jadi saudara laki-laki dan perempuan yang seibu tidak dibedakan bagian laki-laki dan perempuan, artinya dalam perolehan warisnya. Tidak ada istilah 2/1. Dan juga tidak berasobah. Nah, ini yang penting. Kemudian di sini pada kolom yang sisinya sebelahnya dijelaskan untuk hak dan bagiannya. Di situ ada 3 kolom. Yang pertama mendapatkan 1/6. Yang kedua mendapatkan 1/3. Dan yang ketiga terhalang atau istilahnya mahjub. Jadi saudara perempuan atau laki-laki yang seibu ada 3 keadaan. Keadaan pertama mendapatkan 1/6. Keadaan yang kedua mendapatkan 1/3. Dan keadaan yang ketiga terhalang. Artinya terhalang tidak mendapatkan hak, tidak mendapatkan warisan. Adapun kapan mendapatkan 1/6, kapan mendapatkan 1/3, ada penjelasannya di sebelahnya pada tabel itu. Kalau kita telah memahami bagian 1/6, akan mudah memahami bagian 1/3 insyaallah taala. Yaqul disebutkan di sini untuk bagian atau mendapat hak 1/6 ya. Bagian atau hak mendapat 1/6. Ketentuannya yang pertama, jika tiada musyarik. Artinya yang menyertainya, yang menemaninya. Tidak ada saudara perempuan seibu yang lain. Tidak ada saudara laki-laki yang seibu yang lainnya. Dengan kata lain, seorang diri. Dengan kata lain, saudara perempuan tunggal. Atau saudara laki-laki tunggal. Maksudnya saudara perempuan seibu tunggal atau saudara laki-laki yang seibu tunggal. Jadi baik laki-laki atau perempuan atau ya perempuan tunggal, nah itu akan mendapatkan 1/6. Ketentuan yang lainnya yang mesti difahami. Jadi ketentuan ini sangat mengikat sekali. Dan telah kita jelaskan pada tabel yang sebelumnya, akan ketentuan-ketentuan ini sifatnya mengikat. Bila ada ini akan begini, bila ada ini akan begini. Yang kedua, jika tiada far'ul waris. Jika tiada far'ul waris. Artinya apa? Tidak ada keturunan si mayit. Si mayit yang meninggal tidak memiliki anak. Baik laki-laki atau perempuan. Atau cucu laki dan perempuan yang dari keturunan laki-laki. Ya. Cucu dalam ya intinya. Jadi tidak ada anak
gampangannya seorang meninggal masih bujang, gitu aja. Meninggal belum menikah, memiliki satu saudara laki-laki seibu. Otomatis kalau kita katakan belum menikah, otomatis dia tidak akan ada anak. Atau sudah menikah tapi belum punya anak. Jadi seorang meninggal, sudah menikah, belum punya anak. Si mayit yang meninggal ini yang belum punya anak memiliki saudara seibu satu. Kemudian ketentuan yang ketiga, jika tiada aslul waris. Siapa itu aslul waris? Aslul waris itu artinya ayah atau kakek dan ke atas. Si mayit jika tidak memiliki ayah atau si mayit tidak memiliki kakek, ayahnya ayah, maka saudara perempuan atau laki-laki yang seibu tadi akan mendapatkan 1/6 jika tunggal. Nah ini untuk bagian 1/6. Akan kita contohkan sebentar lagi. Kemudian kalau kita lihat kembali pada tabel, mendapat bagian 1/3. Kalau kita lihat sisi sampingnya pada tabel, yang membedakan adalah poin yang pertama. Jika ada musyarik, ada yang menyertainya, ada yang menemaninya, atau saudara laki-laki atau perempuan yang lain yang seibu. Kemudian ketentuan yang kedua dan ketiga sama dengan di atas. Jika tiada farul waris, keturunan si mayit, baik laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga, jika tiada aslul waris laki-laki, yaitu ayah atau kakek, ayahnya ayah. Jadi kalau kita bisa memahami bagian 1/6, akan mudah memahami bagian 1/3. Baik, kita akan coba contohkan akan bagian 1/6 dahulu, kemudian kita contohkan bagian 1/3. Sekali lagi, saudara perempuan atau laki-laki ya. Intinya saudara yang seibu. Saudara yang seibu. Anggaplah seorang meninggal. Entah laki atau perempuan meninggalkan ahli waris ya. Jadi kadang kita ketika ada mayat, kita tidak dibutuhkan istilahnya laki atau perempuan. Intinya mayat ini meninggalkan ahli waris siapa saja, itu aja yang penting. Halaka halik, seorang meninggalkan saudara, anggaplah perempuan satu. Nah ini bilangan ini penting. Satu saudara perempuan seibu. Ini kita contohkan bagian 1/6 ya. Kita contohkan bagian 1/6 dahulu. Satu saudara perempuan seibu. Dan si mayit masih memiliki, anggaplah amun, paman ya. Satu saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6. Paman, amun, asobah, sisanya. Insya Allah kita akan bahas tentang asobah setelah ini. Fokusnya pada saudara seibu. Demikian pula apabila ada contoh yang lain, satu saudara laki-laki seibu dan memiliki
anggaplah ponakan laki-laki. Satu ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung si mayit, ya. Hubungkan semuanya ini dengan mayit. Saudara perempuan seibu ini saudaranya si mayit. Paman ini pamannya si mayit. Contoh yang kedua, satu saudara laki-laki seibu dengan satu ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ini ponakan si mayit. Bagiannya 1/6. Di sini asobah sisanya. Jadi di sini dengan bisa kita lihat dengan jelas kapan saudara seibu perempuan atau laki-laki mendapat 1/6. Intinya di sini ada satu. Intinya satu. Peninggalannya tinggal di, misalkan peninggalannya ada 300 juta, otomatis 50 juta, 250 untuk paman. Tinggal dibagi sesuai peninggalannya. Ini perolehannya. Dan ini bisa dilihat pada surat An-Nisa ayat 12. Surat An-Nisa ayat yang ke-12. Tentang al-kalalah. Tentang masalah al-kalalah. Setelah Allah menjelaskan tentang bagian suami, bagian istri, bila meninggalkan anak, bila tidak meninggalkan anak. Kemudian Allah menjelaskan tentang al-kalalah. Nah, ini tentang saudara yang seibu. Kita contohkan di sebelahnya. Anggaplah ada satu saudara perempuan seibu. Satu saudara laki-laki seibu. Kemudian ada paman, anggaplah demikian. Jelas sekali beda. Memang di sini ada satu dan satu. Ada satu saudara perempuan, satu saudara laki-laki. Dua-duanya seibu. Kalau sudah ada lebih dari satu, seperti contoh ini, entah itu satu laki-laki, satu perempuan, atau keduanya laki-laki, atau keduanya perempuan, maka di sini bagiannya 1/3. Paman di sini sisanya asobah. Jadi ini keadaan yang kedua. Keadaan saudara seibu 1/3. Kapan? Bila mana lebih dari satu. Entah itu ada perempuan dan laki-laki, atau anggaplah ada dua saudara perempuan seibu. Ada satu saudara laki-laki seibu. Kemudian di sini ada, anggaplah paman, ya. Sama kasusnya. Walaupun di sini ada dua, di sini ada satu laki-laki seibu, di sini 1/3. Di sini sisanya asobah. Misalkan harta 300 juta, di sini 100 juta dibagi 3, dengan pembagian yang sama, di sini sisanya 200 juta. Demikian pula di sini kalau misalkan tadi 100 juta dibagi 2, misalkan 300 juta peninggalannya. Di sini. Jadi sekali lagi di sini antara saudara perempuan dan laki-laki seibu tidak ada istilah 2/1. Dan ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada An-Nisa ayat yang ke-12. An-Nisa ayat yang ke-12. Sekali lagi,
An-Nisa ayat yang ke-12, bagian setelah Allah menjelaskan bagian suami, istri bila ada anak, bila tidak ada anak, Allah menjelaskan bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu, bila tunggal 1/6 bagiannya haknya, dengan catatan tidak ada penghalang. Dengan catatan tidak ada penghalang. Kemudian jika 2 atau lebih pun demikian, bagiannya 1/6, tidak ada istilah 2/1. Siapa penghalang bagi saudara perempuan atau laki-laki seibu? Anak laki-laki atau anak perempuan. Anggaplah si mayit memiliki anak. Anggaplah contoh ini, kita ganti contoh paman ini. Satu saudara perempuan seibu, si mayit masih punya 1 anak laki-laki. Si mayit memiliki anak laki-laki. Maka di sini semuanya. Di sini mahjub, di sini terhalang. Saudara perempuan seibu akan terhalang. Sekali lagi, saudara perempuan seibu akan terhalang. Oleh siapa? Oleh anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi M di sini maksudnya mahjub istilahnya. Mahjub artinya terhalang atau terdinding. Kalau A ini asobah. Jadi semuanya peninggalan 500 juta misalkan, semuanya jatuh ke sini, di sini tidak mendapatkan. Jadi anak akan mendapatkan saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu misalkan. Di sini dengan ada ayah, si mayit masih memiliki ayah. Si mayit masih memiliki ayah. Maka di sini semuanya harta asobah di sini terhalang. Peninggalannya jatuh ke misalkan 500 juta, jatuh ke sini semuanya. Nah, ini penghalang saudara seibu, antara lain anak laki-laki atau anak perempuan atau ayah atau kakek dan seterusnya ke atas, atau cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu dalam. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, cucu dalam. Nah, ini tentang saudara laki-laki dan perempuan yang seibu. Sekali lagi, bisa disimpulkan bahwasanya saudara laki-laki atau perempuan yang seibu akan mendapatkan 2 hak. Yang pertama 1/6 bila mana tunggal ya, dan tidak ada penghalang. Siapa itu penghalang? Baik itu anak keturunan atau aslul waris, ayah, kakek ke atas ya. Kemudian akan mendapatkan 1/3 bila mana ada yang menyertainya, ada yang menemaninya. Ada 2 laki dan perempuan misalkan, atau dua-duanya perempuan, atau ada 3 perempuan, ada 1 laki-laki yang seibu ya. Dan tidak ada penghalang. Siapa penghalangnya? Ayah atau kakek atau anak perempuan atau anak laki-laki si mayit atau cucu-cucu dalam dari anak laki-laki si mayit, baik laki-laki atau perempuan. Ini tentang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu, dan ketetapan ini telah Allah tetapkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12 tentang al-kalalah. Mungkin sebagian menanya, apa itu kalalah? Al-kalalah seringkali kita sampaikan. Al-kalalah itu man la walidalahu wala walad, kama qala ba'dus salaf. Sebagian ulama menerjemahkan man la walidalahu wala walad.
siapa yang meninggal tidak memiliki ayah ke atas. Artinya ayahnya, kakeknya sudah meninggal dan tidak memiliki anak-anak. Nah, ini namanya al-kalalah. Dia memiliki saudara. Dan kalalah ini disebutkan di 2 ayat. Yang pertama ayat An-Nisa ayat yang ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Sekali lagi, saudara seibu pada An-Nisa ayat yang ke-12. Adapun An-Nisa ayat 176, saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung atau yang seayah. Taib. Sedikit saya tambahkan. Dalam tabel, kalau kita lihat dari awal, dari nomor 1 ya, poin yang pertama yang telah kita jelaskan, baik itu haknya suami, kemudian haknya istri, kemudian anak perempuan ya, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu dalam, kemudian ibu, kemudian nenek, ibunya ibu atau ibunya ayah, kemudian ayah kandung si mayit, kemudian kakek, ayahnya ayah si mayit, kemudian saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan dan laki-laki yang seibu. Kalau kita lihat ada ketetapannya, ada hak dan ketetapannya. Artinya ada ketetapan, entah itu setengah, atau mungkin 1/4, atau 1/8, atau 2/3, atau 1/3, atau 1/6. Yang mana dalam Al-Faraid dikenal dengan Ashabul Furud. Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Atau Zawil Furud. Zawil Furud atau Ashab Al-Furud. Jadi ahli waris itu ada ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, yaitu Zawil Furud atau Ashabul Furud. Dan yang kedua, ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu, tidak ada ketetapan. Dia mendapat bagian, tapi tidak diketahui ketetapannya. Nah, itu yang dikenal dengan asabah. Dalam hal ini, An-Nabi SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Al-hiqul fara'idha bi ahliha. Al-hiqul fara'idha bi ahliha. Berikanlah, tunaikanlah al-fara'id, ketetapan yang Allah tetapkan. Ketetapan yang dimaksud adalah ketetapan yang Allah tetapkan, entah itu setengah, entah itu 1/4, entah itu 1/8. Ada 6 ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ini ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Sekali lagi, ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran ada 6. Ketetapan yang Allah tetapkan untuk ahli waris ada 6. Bagian setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Bisa dilihat pada ayat setengah, misalkan pada ayat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 disebutkan bagian setengah. Demikian pula An-Nisa ayat 176. 1/4 bisa dilihat pada An-Nisa ayat yang ke-12. 1/8 bisa dilihat An-Nisa ayat ayat yang ke-12. 1/8 An-Nisa ayat 12. 2/3 ya. As-sulusan bisa dilihat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-176. Ada juga 1/3 An-Nisa ayat yang ke-11, An-Nisa ayat yang ke-12 ada. Kemudian 1/6 An-Nisa ayat yang ke-11 dan juga 12.
Nah, ini ketetapan yang Allah tetapkan pada ahli waris. Dan ahli waris yang Allah tetapkan itu telah disebutkan. Dan mereka sekali lagi dinamakan. Disebut dalam istilah faraid ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Sebagaimana tadi dalam hadis Nabi SAW menjelaskan alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah, tunaikanlah bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada pemiliknya. Dan ini perintah dari Nabi SAW. Dan perintah menunjukkan wajib. Jadi diwajibkan bagi wali yang memegang harta waris ataupun siapa saja yang diamanahi untuk menyelesaikan, memberikan kepada bagian yang telah ditetapkan kepada pemiliknya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, fama baqiya, adapun yang tersisa, fahuwa li aula rajulin dzakar. Adapun yang tersisa setelah bagian yang ditetapkan, barulah diberikan kepada laki-laki yang dekat kekerabatannya dengan si mayit. Laki-laki yang dekat kekerabatannya dengan si mayit. Nah, ini akan dibahas tentang asabah. Jadi hadis tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah ibn Abbas menegaskan akan bagian warisan. Bagian ahli waris itu ada dua macam. Ahli waris yang mendapat bagian tetap, ahli waris yang mendapat bagian tidak tetap. Dan insya Allah akan kita bahas tentang asabah. Sekilas tentang asabah. Asabah. Jadi poin yang ke-12, mulai poin yang ke-12 ya, pada tabel. Pada tabel mulai poin yang ke-12, 13 sampai 22. Poin yang ke-12, 13 sampai ke-22. Ini semua adalah ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu. Mendapat bagian tapi tidak menentu, tidak tetap. Kadang banyak, kadang sedikit. Ya kadang tidak dapat kalau tidak ada sisa. Tidak menentu. Bagiannya tidak menentu. Mereka yang mendapatkan bagian tidak menentu ini dikenal dengan asabah. Dan asabah kebanyakannya laki-laki. Asalnya laki-laki. Nanti ada pembagiannya. Jadi asabah itu ahli waris yang mendapatkan bagian tidak menentu. Al-irsu bila takdir. Au ban yarisu bi ghairi takdir. Mereka yang mendapatkan bagian tidak menentu. Sebagai contoh, ketika seorang meninggalkan anak laki-laki. Si mayit meninggalkan satu anak laki-laki. Tidak meninggalkan siapa-siapa. Anak laki-laki satu. Berapa bagiannya? Ya tidak ada ketetapannya. Ya semua apa yang ditinggalkan si mayit jatuh kepada anak laki-laki tadi itu. Misalkan si mayit meninggalkan 100 juta. Maka 100 juta jatuh kepada anak laki-lakinya. Ketika si mayit, contoh yang lain, anggaplah. Si mayit meninggalkan 2 anak laki-laki, tidak ada yang lain. Peninggalan 100 juta langsung dibagi 50. Jadi ini salah satu contoh asabah. Salah satu contohnya adalah anak laki-laki si mayit. Jadi anak laki-laki ini asabah, mendapatkan hak atau warisan namun tidak menentu jumlahnya. Ketika si mayit meninggalkan 4 anak laki-laki, peninggalan 100 juta, maka tinggal dibagi 4. 25.
ketika si mayit meninggalkan anak laki dan anak perempuan, anggaplah si mayit memiliki satu anak laki, satu anak perempuan, tidak ada ahli waris yang lainnya. Nah, ini nanti ada istilah 2:1. Bahwasanya anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Misalkan 100 juta, 66,6666 untuk anak laki-laki, anak perempuannya 33,3333 untuk anak perempuannya. Nah, ini sekilas tentang asobah, dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang lain tentang asobah, siapa saja ahli waris asobah. Mungkin definisinya dahulu, kemudian siapa saja ahli waris asobah. Kemudian mungkin yang perlu dijelaskan juga nanti urutan-urutan asobah. Karena asobah itu ada tingkatan-tingkatannya. Asobah ada tingkatan-tingkatannya. Dan insya Allah kita akan ulas di kesempatan yang lainnya. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan tentang bahasan faraid, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Kemudian sedikit kita singgung tentang asobah, dan insya Allah akan kita ulas di kesempatan yang lain. Faraid ini mesti banyak kita murojaah. Apa itu murojaah? Kita mengulang, membaca, melihat contoh, memahami contoh, kasus begini. Kalau tidak akan menguap, akan lewat begitu saja. Apalagi kalau ada contoh kasus begini, diselesaikan, difahami. Intinya 3 ayat yang wajib dihafal dan difahami bagi yang hendak memahami, menginginkan pemahaman, mengerti tentang faraid dasarnya. An-Nisa ayat yang ke-11, An-Nisa ayat yang ke-12, An-Nisa ayat 176. Ini pokok yang utama, dasar yang utama dalam mempelajari al-faraid, memahami al-faraid sesuai dengan hukum Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya hadis-hadis sambil dibaca, difahami insyaallah ta'ala. Nah, ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.